La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat tipenya seperti itu. Tapi si manusia, dia punya pilihan. Justru gunung yang terjal ini menjadi sebuah tantangan. Dia turunlah pakai tali, ya, atau terjun payung. Jadilah kemudian sesuatu yang menyenangkan. Loh, kok sesuatu yang bisa mematikan jadi sesuatu yang menyenangkan? Ini luar biasa manusia. Dia punya pilihan dalam hidup. Diberikan pilihan-pilihan, dia berbuat ini dengan kehebatan akal yang diberikan oleh Allah hanya ada pada dia. Mana lebih suka kita taat pada Allah seperti malaikat atau taat pada Allah seperti manusia? Kita akan berpikir dan bertanya, ya Allah, kenapa Engkau menjadikan kami menjadikan kami untuk taat padamu dengan pilihan kami, sedangkan Engkau menjadikan malaikat itu taat dengan sendirinya tanpa bisa mereka membantah. Kalau mau mencari bahwa saya ini adalah harus bersih, taat luar biasa, itu bukan Anda, malaikat. Allah menciptakan kita antara malaikat dan iblis itu. Janganlah jadi seperti iblis. Kita tidak mau jadi seperti iblis yang tidak pernah tahu jalan titik balik dalam hidupnya. Insaf saya berdosa, insaf saya memang tidak paham agama, saya mau belajar. Insaf saya memang tidak pernah taat pada Allah, saya mau hari ini, saya mau saat ini untuk mencari titik balik dalam hidup saya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan taubat saya. Itu baru manusia. Sidang jamaah salat Maghrib dan salat Isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun shidadun ghilazun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian daripada api neraka. Yang neraka itu waquduhan nas wal hijarah, ya, yang menjadi bahan bakar daripada neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun shidadun ghilaz, yang menjaga neraka itu adalah malaikat. Ghilazun shidad, malaikat yang kasar, ya, dan mengerikan. La ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak la ya'suna Allah ma amarahum, mereka sama sekali tidak bermaksiat atau membantah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka langsung melaksanakan apa aja yang diperintahkan oleh Allah. Yang ingin kita lihat dalam pertemuan ini adalah bagian terakhir daripada ayat ini. Apa itu? Neraka itu dijaga oleh malaikat, dan malaikat itu, kata Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat tipenya seperti itu, saudaraku sekalian. Dia sama sekali tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang ini adalah makhluk ciptaan Allah, yang diciptakan oleh Allah, ya, yang dia ini berbeda daripada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah tidak sama dengan malaikat itu. Tapi adakah manusia ingin seperti malaikat? Boleh saja. Ada keinginan untuk menjadi seperti malaikat, ahlan wa sahlan, boleh saja. Tapi kita tidak diciptakan seperti malaikat. Kita diciptakan oleh Allah mempunyai keistimewaan yang lain. Kita melihat malaikat itu penuh dengan keistimewaan luar biasa, taat kepada Allah, dekat dengan Allah, ya. Tapi Allah menciptakan manusia dengan sesuatu yang lain yang istimewa juga.
Apa itu? Nah, manusia kemudian diciptakan oleh Allah, dijadikan keistimewaan pada manusia itu adanya akal fikiran daripada dia, diberikan pada manusia itu adalah nafsunya. Ada nafsu dan diberikan oleh Allah akal dan pikirannya. Dan ini tidak ada pada malaikat. Tidak ada pada malaikat. Ketiadaan para malaikat tidak memiliki ini, hanya dimiliki oleh manusia, berarti itu keistimewaan daripada kita manusia. Loh, kok bisa? Allah menjadikan akal kita bagian daripada keistimewaan daripada kita, dan juga nafsu kita yang tidak ada dimiliki oleh malaikat. Akal itu apa? Akal itu adalah, dari orang Arab mengatakan iqal, ya. Iqalul ba'ir kay la yataharrak hurran, ya. Allah menjadikan manusia itu punya akal. Orang Arab mengatakan akal itu apa? Adalah sesuatu yang sifatnya adalah menahan, menghalang seekor hewan supaya dia tidak lepas bergerak dengan bebas. Dikatakan dengan iqal. Iqal adalah sesuatu penahan pada hewan yang dia itu apabila ada iqal itu dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Nah, manusia diberikan oleh Allah iqal itu, yaitu akal. Diberikan Allah, dititipkan pada manusia itu. Jadi akallah yang kemudian yang menjadikan manusia ini tidak bebas bergerak. Ya, akallah yang menjadikan manusia tidak bebas bergerak. Loh, kok iya? Iya. Sekarang anggap saja orang tidak punya agama. Berani nggak dia kira-kira berjalan di kota Banda Aceh ini tanpa pakai baju? Sebelum orang akan mengatakan apa, dia sendiri nggak akan berani. Dia pakai akal juga. Sekarang ini orang yang sudah asam uratnya sudah stadium tinggi, traktir kita malam ini makan duren, mau dia nggak? Hah? Kalau dia punya akal pasti nggak mau. Kalau dia nggak punya akal baru dia mau, karena baunya sedap. Lagian masih jarang duren. Hari-hari gini masih jarang-jarang duren. Nah, lihat, orang yang punya akal, pekerjaannya jadi tidak bebas, kemauannya jadi tidak bebas. Dia punya akal. Akal itu yang menahan seseorang untuk melakukan apa yang dia mau, apa yang nafsunya mau, apa yang keinginan apa saja dia mau. Akal yang melarangnya. Maka binatang ada akal itu melarang dia untuk tidak bisa bebas bergerak. Akal pada manusia menjadikan dia tidak semena-mena sesuka hati dia berbuat. Nah, bagaimana kemudian di sini kita lihat ternyata akal yang menjadikan manusia itu istimewa hanya dimiliki oleh manusia, tidak ada pada malaikat. Ketika Allah menjadikan ini ada pada manusia, lahirlah di sini yang namanya pikiran. Pikiran ini apa? Pikiran ini adalah kemampuan si manusia ini untuk membandingkan segala hal dalam hidupnya, melihat mana yang lebih banyak faedahnya, mana yang lebih banyak bahayanya. Dia banding-bandingkan. Dengan akal pikiran inilah kemudian dia membandingkan mana baik, mana buruk, mana yang lebih bermanfaat, berbahaya atau tidak. Itu dia membanding-bandingkan. Kalau pada hewan, akal ini sama sekali tidak ada. Allah telah menjadikan pada hewan itu insting, yang hewan itu berbuat sesuai dengan insting, dan dia itu dengan cara terpaksa. Kita lihat kambing itu, dari kambing yang pertama sampai cucunya besok semua takut air. Jadi kalau ada hujan tidak perlu disuruh lari dengan sendirinya. Tapi si manusia ini kalau dia hujan takut basah, dia buat payung, mantel dan yang lain-lain. Dia punya pilihan. Di gunung yang terjal tinggi, kalau jatuh ke bawah mati. Tapi si manusia dia punya pilihan. Justru gunung yang terjal ini menjadi sebuah tantangan. Dia turunlah pakai tali, ya, atau terjun payung, paragliding. Jadilah kemudian sesuatu yang menyenangkan. Loh, kok sesuatu yang bisa mematikan jadi sesuatu yang menyenangkan? Ini luar biasa manusia.
Dia punya pilihan. Dia buat pilihan-pilihannya seperti itu. Dari sesuatu yang menyeramkan menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Inilah manusia. Inilah manusia. Dia punya pilihan dalam hidup. Diberikan pilihan-pilihan, dia berbuat ini dengan kehebatan akal yang diberikan oleh Allah hanya ada pada dia. Bapak Ibu sekalian, saya contoh pengalaman hidup lah. Kan sering kita di sini diundang untuk kenduri, diundang untuk ya pesta lah, perkawinan saudara kita, kenalan kita, kerabat kita. Pada suatu hari saya diundang, ada 3 pesta yang harus saya pergi di PD ya. Sampai setelah saya pergi yang pertama, tentu saya akan berpikir juga ini bagaimana ketiga-tiganya ini harus bisa dapat makan. Nah, artian mestilah ada porsi untuk makan. Lalu setelah yang pertama, saya pergi ke tempat pesta yang kedua. Tempat pesta yang kedua ini sudah ada yang nunggu. Nanti kalau ada Ustaz Amri datang, suruh ke belakang, jangan suruh makan di depan. Langsung ke tempat dapur. Ke dapur, di sana sudah ada koki yang handal, katanya ini adalah kuah belangong merek asli PD yang jarang orang tahu, berbeda dengan kuah belangong Aceh Raya. Udah saya dibawa ke situ, duduk. Ini Ustaz, khusus untuk Ustaz, harus habis Ustaz. Di belakang, koki handal khusus merek asli PD yang jarang orang-orang Aceh Raya tahu. Memang tempatnya luar biasa enak. Saya makan. Yang kedua tentu sudah kenyang saya. Sudah, apalagi ditaruh khusus, enggak habis kita makan, gimana, kurang enak ya? Gimana? Sudah khusus. Lalu kemudian ada satu lagi. Itu sudah kenyang luar biasa. Mau datang setelah salat asar, enggak mungkin. Datanglah. Saya pergi, saya pikir di sana saya makan kue aja. Enggak akan lagi makan nasi. Di sana saya ambil kue saja, tidak makan nasi. Datanglah yang sahibul hajah. Ya, masa Ustaz nejak balun buhan apa jo? Kamu khusus mau pegaknya supaya apa jo bu nerasakan rendangnya nyoje masa apa kamu han apa jo bu? Batallah saya makan kue, makan lagi nasi. Itu sudah full, bukan main. Lihat, kambing atau hewan, kalau dia sudah makan dan full, dia tidak akan makan lagi setelah itu. Sehebat-hebatnya, sebuas-buasnya harimau, dia setelah makan kenyang, lewat kijang berapa biji di depannya, hanya disenyumin saja pakai lidahnya, lewatlah terus, enggak dia makan. Allah telah menjadikan insting dia itu seperti itu. Dia tidak punya pilihan. Kalau dia lapar harus makan, setelah itu walaupun bagaimana tidak akan makan. Tapi manusia ada perasaan tidak enaknya. Banyak pertimbangan dia pikirkan karena pikirannya jalan. Bagaimana enggak memuliakan orang? Pergi ke tempat pesta tidak memuliakan orang, tidak mau makan, duduk saya begitu cuma mau minum. Jauh-jauh Ustaz pergi enggak mau makan, sedih kami. Makanlah lagi. Padahal itu berbahaya bagi kita. Makan banyak-banyak. Enggak sesuai dengan sunnah lagi. Lihat, ini bentuk bagaimana Allah menjadikan manusia itu punya pilihan dalam hidup. Nah, pilihan-pilihannya inilah yang menjadikan kemudian dia itu mudarat bagi dia atau bermanfaat. Nah, dari sini ingin kita katakan apa? Beginilah akal pada manusia di dalam Islam dijadikan sebagai tautan yang asasi, yang dijadikan sebagai sah tidaknya agama seseorang. Dalam Islam, akal itu yang kemudian menjadikan sah tidaknya kita beragama atau tidak. Bapak Ibu sekalian, akal kita yang menjadikan kita sah menjadi orang muslim atau tidak. Ibadah kita juga ditautkan kepada akal kita, kepada segarnya pikiran kita atau tidak. Mampu enggak kita membuat perbandingan pilihan atau tidak? Sebelum akil baligh, belum ada kewajiban dalam agama kita. Sudah akil baligh, artinya akalnya sehat sampai umurnya, baru kemudian berlaku kewajiban-kewajiban bagi dia. Siapapun anak kita sebelum sampai akil baligh, tidak ada hukuman, tidak ada kewajiban khusus dalam agama kita.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Nasa'i dan yang lain, rufi'a an ummati al-thalath, diangkat, rufi'al qalam an thalas, diangkat 3 hal al-qalam. Jadi tidak ditulis. Bagi orang itu tidak berlaku padanya kewajiban taklif, pembebanan. Tidak ada pembebanan hukum yang dicatat oleh Allah bagi seseorang itu pada 3 hal. Apa itu? An-na'im hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Lewat sholat dia tidur terus, tidak ada yang membangunkan, tidak berdosa dia, tidak berdosa, lagi tidur itu. Bukan mabuk ya, tidur ini betul-betul tidur dia. Ya. Kemudian ya, as-sabiyyu hatta yakbur, anak kecil sampai dia dewasa. Anak kecil masih akalnya masih belum sempurna, enggak dipakai, apa namanya, enggak dikira, enggak dicatat, enggak ditulis. Kemudian al-majnun hatta yafiq, kemudian orang gila sampai dia sehat pikirannya. Semuanya ini mengandalkan akal yang sehat, pikiran. Dengan adanya orang yang tidur, dia tidak sama sekali tidak berfungsi akalnya pada saat itu, tapi tidak berfungsi secara sehat. Tidur ya. Kemudian ya, anak yang masih kecil jelas karena yang perkembangannya masih seperti itu. Dan orang yang gila adalah orang yang walaupun sudah dewasa tapi alat memilihnya itu sedang tremor, sedang rusak. Tidak ditulis pada orang yang seperti ini pembebanan dalam agama kita atau disebut dengan taklif. Subhanallah. Jadi ini yang menjadikan agama kita mengandalkan akal pilihan yang bebas dalam hidup. Ini adalah tautan paling asasi untuk mencatat seseorang itu benar beragama, benar beribadah atau tidak dalam agama kita. Jadi sungguh luar biasa akal yang ada pada diri manusia. Dengan itu kemudian agama itu dianggap sah atau tidak sah pada diri seseorang. Maka di sini kemudian apa yang terjadi? Ketika Allah telah menjadikan manusia kemudian lengkap dengan kemampuan akal dan bebas dia memilih, saya akan memilih 2 jalan. Allah menjadikan pada manusia kemampuan untuk memilih 2 jalan. Jalan yang sesat, jalan yang benar atau jalan yang sesat. Sama-sama Allah berikan kemampuan kepada kita, saudaraku sekalian. Nah, kemampuan yang diberikan oleh Allah ini pada kita adalah merupakan anugerah daripada Allah untuk kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini takdir kita, saudaraku sekalian. Allah menakdirkan manusia ini semua dia mampu memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Malaikat dia akan selalu memilih jalan yang benar, bukan memilih, memang selalu ada di jalan yang benar, bukan pilihannya. Bukan pilihannya. Jadi kita sekarang diberikan oleh Allah, kita memilih jalan yang benar dengan pilihan kita, memilih jalan yang salah dengan pilihan kita. Kalau ada orang yang dipaksa memilih jalan yang salah bukan kemauannya, enggak dianggap dalam agama kita, tenang saja, diampuni oleh Allah. Terpaksa, keterpaksaan, tidak ada kebebasan dalam memilih, tidak dianggap dalam agama kita, diampuni oleh Allah. Tapi memilih dengan sengaja, itulah yang dianggap dalam agama kita, yang akan diperhitungkan nantinya. Nah sekarang kalau mau ditanya pada kita, nih kita mau taat pada Allah seperti malaikat atau taat pada Allah selaku manusia, mana lebih suka kita? Mana lebih suka kita taat pada Allah seperti malaikat atau taat pada Allah seperti manusia? Lagi malaikat benda ustaz, pakon hai kon lun bertiga. Menyekenang lagi manusia ka payah lun. Kita akan berpikir dan bertanya, ya Allah, kenapa engkau menjadikan kami menjadikan kami untuk taat padamu dengan pilihan kami, sedangkan engkau menjadikan malaikat itu taat dengan sendirinya tanpa bisa mereka membantah? Apa rahasiamu ya Allah? Apa rahasiamu di balik itu ya Allah? Inilah yang rahasianya. Ya Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat kan bantah, Allah mau menciptakan manusia,
Malaikat kan membantah, tapi Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Apa itu? Para ulama mengatakan. Kasih contoh nih, biar kita paham. Kalau kita memanggil seseorang, ada dua orang pembantu kita. Yang satu kita pakai tali, yang satu lagi lepas tidak punya tali. Kalau kita memanggil dua-dua pembantu ini, yang satu kita tarik, maaf ya, pembantu bukan maksud saya itu, saya sebagai contoh saja. Pembantu justru tentu bukan seperti itu. Yang satu kita tarik dengan tali, dia datang. Yang satu lagi kita panggil dengan sengaja, dia datang dengan sendirinya. Kita akan lebih senang yang mana? Si pembantu yang datang gara-gara kita tarik. Bahkan anak kita pun, kita punya anak dua, yang satu kita harus kita bentak dia baru dia mau, yang satu lagi dengan sendirinya dia mau. Sayang yang mana? Sayang yang mana? Nah, kita tidak menyamakan antara manusia dengan Tuhan, antara Allah, enggak. Allah menginginkan ini manusia ini taat kepadanya murni dengan kemauan dia. Dan itu Allah mencintai hambanya yang seperti ini. Yang dirahasiakan oleh Allah, aku lebih mengetahui daripada kalian. Kenapa? Di sana di antara manusia yang aku ciptakan nanti, maka mereka ada yang taat kepadaku dengan kemauannya, dengan pilihan hidupnya. Sedangkan kalian wahai malaikat taat kepadaku, ya tidak punya pilihan. Maka taatnya si manusia karena dia memilih, sungguh ini luar biasa. Inilah yang dijadikan kebanggaan oleh Allah di atas para malaikat. Wahai malaikat, lihat ini hambaku, taat kepadaku, padahal dia mampu untuk tidak taat, tapi dia memilih untuk taat kepadaku. Padahal dia mampu untuk tidak taat, tapi dia memilih untuk taat. Dibanggakan kita oleh Allah di langit pada malaikat. Allah menginginkan saudaraku sekalian, kita taat kepada yang murni karena pilihan kita. Nah, ketika Allah menjadikan kemampuan ternyata si manusia, Allah menyuruh bahwa jangan kalian makan haram, jangan kalian membunuh, jangan kalian mencuri, jangan berzina, jangan makan riba dan yang lain-lain. Ketahuilah, semua larangan Allah yang berlaku pada manusia, manusia mampu untuk membangkangnya. Kalau seandainya sebuah larangan tidak mampu untuk dibangkang, maka untuk apa dilarang? Para ulama mengatakan demikian. Maka kemampuan manusia untuk melanggarnya, makanya dilarang sama Allah. Lalu kemudian dia memilih mau taat dengan hati nurani, dengan pilihan sendiri, silahkan. Kalau tidak mau, maka kamu akan melihatnya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Isra, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang ingin mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu kebaikan bagi dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang dia memilih jalan sesat, maka dia akan menanggung sendiri kesesatan itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sama sekali seorang pun tidak pernah menanggung dosa daripada orang lain. Jadi apa juga, ya Allah, kamu tanggung dosa itu sendiri. Man ihtada, siapa yang mau mengikuti jalan kebenaran, petunjuk daripada Allah, fa innama yahtadi li nafsihi, sesungguhnya dia itu akan mengambil manfaat, keuntungan, kebaikan bagi dirinya sendiri. Wa man dhalla, barang siapa yang mengikuti kesesatan, jalan yang sesat sudah dilarang tapi dia tempuh dengan sendirinya, dengan kemauannya, fa innama yadhillu 'alaiha, sesungguhnya dia akan menanggung sendiri kesesatan itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan menanggung dosa orang lain. Apa juga, ya Allah, kamu akan tanggung sendiri dosamu itu. Sungguh agama yang agung sekali. Nah, inilah yang para ulama tafsir mengatakan amanah. Amanah yang Allah katakan, inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Sesungguhnya kami telah paparkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka itu semua enggan untuk memikulnya, dan dipikullah itu oleh, dan mereka khawatir untuk tidak mampu melaksanakannya, dan dipikullah itu oleh manusia, kata Allah. Amanah itu adalah, ini dia di antara para ulama tafsir mengatakan bahwa amanah apa yang
Yang dipikul oleh manusia itu tidak dipikul oleh yang lain. Amanah, kemampuan dia untuk memilih jalan hidup yang benar atau salah. Akal sehat yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu amanah daripada Allah. Maka jangan pernah menyalahkan yang lain. Memilih mau taat pada Allah dengan kemauan sendiri, taatlah pada Allah dengan kemauan sendiri, dan Allah akan sangat merindukan hamba-hamba yang taat kepadanya. Makanya Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Orang yang bertaubat, supaya kita tahu mampu bertaubat dan dicintai oleh Allah, mesti orang itu berdosa dulu. Jadi gimana gitu orang yang sudah berdosa besar bertaubat dicintai oleh Allah? Ya Allah, bukankah yang lebih baik nggak pernah sama sekali berbuat dosa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Supaya tahu membersihkan diri, kotor, mesti ada kotor baru ada bersih. Manusia ini ada kotornya, manusia ini ada dosanya. Allah mencintai pada manusia kemampuan dia itu untuk mencari titik balik dalam hidupnya. Insaf, taubat, itu yang dicintai oleh Allah pada manusia. Kalau mau jahat sampai akhir masa, sampai mati sekalipun, itu sudah ada syaitan. Jangan perlu Anda. Iblis sudah ada khusus, itu sudah khusus itu. Kalau mau mencari bahwa saya ini adalah harus bersih, taat luar biasa, itu bukan Anda, malaikat. Itu bukan kita ini, bukan malaikat. Allah menciptakan kita antara malaikat dan iblis itu. Janganlah jadi seperti iblis. Kita tidak mau jadi seperti iblis yang tidak pernah tahu jalan titik balik dalam hidupnya. Tidak tahu dia titik balik dalam hidupnya, tidak tahu dia. Dan malaikat yang taat bukan karena kemauannya, karena tidak punya kemauan. Sudah begitu diciptakan sama Allah. Allah membanggakan kita pada saat kita mampu mencari titik balik dalam hidup. Insaf saya kotor, insaf saya berdosa, insaf saya memang tidak paham agama, saya mau belajar. Insaf saya memang tidak pernah taat pada Allah, saya mau hari ini, saya mau saat ini untuk mencari titik balik dalam hidup saya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan taubat saya. Itu baru manusia. Itu baru manusia. Ya Allah kemudian mencintai kita. Wahai saudaraku sekalian. Jadi kalau begitu, bagaimana saya mau menjadi manusia yang sebenarnya? Ketika saya sadar, saya punya dosa, saya sadar, saya memang insaf, saya ini selama ini bermaksiat, saya insaf itu. Pada saat kata insaf dan taubat, disitulah titik luar biasa pada manusia itu. Inilah manusia. Sejahe-jahe urang kiban pun ujung pasti dipirang begah le urang Aceh. Ya, sejahe-jahe urang pun dia akan tahu titik balik baru jadi manusia. Sejahil-jahil manusia, dia tahu titik balik, dia akan balik. Saudaraku, kita akan mempertanggungjawabkan itu dengan pilihan kita. Inilah agungnya agama kita, agama Islam. Agungnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi orang muslim yang baik, saya harus punya logika, harus punya akal pikiran yang sehat. Saya harus punya pilihan yang benar, harus punya pilihan yang bebas. Itulah yang dinamakan dengan ikhtiar dalam bahasa Arabnya. Orang Aceh gebuhnan dengan ikhtiar. Jadi gecok gebahasakan bahasa Arab itu menjadi bahasa Aceh. Ikhtiar itu kemampuan untuk memilih dengan bebas tanpa ada paksaan. Itu ada dalam bahasa Arab, namanya ikhtiar. Orang Aceh menamakannya dengan hana gemita bahasa Aceh, hana yang cocok, hana yang pas. Terjemahkan bahasa Aceh dari nadro dalam bahasa Arab dengan ikhtiar. Yang mendum ikhtiar katanya. Berarti sesuai dengan pertimbangan dan tidak ada paksaan di belakang daripada itu. Saudaraku sekalian. Nah, di sini kemudian masuk season yang terakhir. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Dengarkan baik-baik. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku dia akan masuk syurga, kata Nabi.
Gembira tidak? Bapak Ibu sekalian, gembira tidak? Hai, nak tenang tu. Hai nya umat Nabi, nak tenang wahai Nabi, tamu surga mandum lagi pancaranya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggan. Ya Allah, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih. Ya Rasulullah, yang enggan enggak mau masuk surga. Para sahabat heran. Nabi membuat sebuah berita yang luar biasa, gegap gempita luar biasa bagi kita semua. Seluruh umatku yang mau jadi umatku masuk surga semuanya. Yang enggak masuk siapa ya Rasulullah? Yang enggan. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang enggan masuk surga? Emangnya dia tidak tahu surga itu seperti apa? Enggan dia enggak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat lekas cepat-cepat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Sawai haitem le. Hai surga haitem ki pancara. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan dia wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia itu taat kepadaku masuk surga, dan siapa itu yang tidak mau taat kepadaku, maksiat kepadaku, dialah yang enggan. Paham anak enggan? Uraceh perubahan enggannya? Haitim. Kena naya anda masuk surga, hang kutem aku. Jadi filosofi kata Nabi SAW enggan itu enggak main-main loh. Enggak Nabi asal buat-buat kata-kata begitu, enggak. Kalau paham dari awal penjelasan kita, pahamlah sekarang. Jadi orang yang enggak mau taat pada agama ini, pada Islam ini, pada perintah Allah, pada perintah Rasulnya, dia enggan. Karena apa? Islam dibangun, agama ini diamalkan oleh pemeluknya atas dasar pilihan bebas daripada dia. Enggak ada paksaan sama sekali. Kalau terpaksa, tidak ada kewajiban baginya. Kalau gila tidak dianggap, kalau tidur tidak masalah, kalau dia masih kecil tidak masalah. Saat dia berani memilih, saat dia bebas memilih, saat itu engkau muslim. Kami akan melihat. Jadi jangan salahkan siapapun. Surga diberikan kepada kita dan dijamin oleh Nabi untuk masuk. Yang enggak masuk hanya yang haitim tagai. Ya. Jadi menurut hasil pertemuan yang lalu, ada yang meminta supaya Ustadz semestinya ada sedikit pertanyaan lah, ya. Karena ada yang meminta seperti itu, ya. Ya, saya pikir ya, mungkin tinggal 7 menit lagi, ya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Jadi ditanyakan, para nabi itu kan maksum, tapi nabi itu kan beristighfar, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, istighfar, minta ampun, taubat daripada kesalahannya. Nah, Nabi juga beristighfar dalam hidup beliau. Bahkan Nabi beristighfar dalam hadis dikatakan lebih daripada 70 kali dalam sehari. Minta ampun pada Allah. Lebih banyak Nabi lagi daripada kita, ya. Ya, itulah Nabi, ya. Tapi Nabi kan maksum, Ustaz. Nabi hidupnya adalah menjadi pelajaran bagi umatnya. Nabi setiap langkah, ucapan dan tindak tanduk daripada Nabi SAW pelajaran bagi umatnya. Ketika Nabi beristighfar lebih daripada 70 kali, Nabi mengajarkan kepada kita, aku ini Nabi beristighfar 70 kali, maka kalian beristighfarlah jangan kurang daripada itu. Pelajaran dalam hidup kita daripada Rasulullah SAW. Nabi itu maksum. Nabi itu maksum, terpelihara daripada kesalahan. Dijaga oleh Allah daripada kesalahan. Nah, orang yang beristighfar seperti Nabi SAW, yang enggak ada kesalahan, enggak perlu beristighfar. Beliau adalah yang mengajarkan kepada kita. Toh Nabi saja yang enggak punya dosa, sehingga Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan juga telah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang? Kenapa engkau salat sampai kemudian tumitmu berdarah-darah?
Nabi berkata apa? Wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau yang begitu adanya, beginilah cara aku bersyukur. Ya. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelajaran bagi umatnya. Ya, sekian. Itu dulu yang di sana ya, lebih duluan tadi. Wa ma qadarullah haqqa qadri, ya. Jadi ditanyakan tentang ayat ya yang Allah mengatakan bahwa was samawat qabdatuhu yaumal qiyamah, ya. Bahwa langit-langit ini semua adalah dalam genggaman Allah, ya. Artinya bahwa semua dalam kekuasaan Allah, ya. Tidak ada yang keluar sedikit pun daripada kekuasaan Allah, ya. Dan apa hubungannya dengan, kalau begini maksudnya ayat ini berhubungan dengan apa? Dengan manusia yang berada dalam kekuasaan Allah, ya. Sama dengan langit-langit dan bintang-bintang semuanya dalam kekuasaan Allah, maka manusia juga berada dalam kekuasaan Allah. Ya memang iya, nggak ada yang membantah. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Nah, keistimewaannya si manusia ini apa? Dia nggak sama dengan langit, nggak sama dengan bumi, nggak sama dengan gunung. Kenapa? Dia punya amanah. Amanah yang dititipkan sama Allah pada dia. Apa itu? Allah berikan kemampuan baginya untuk dia itu memilih jalan hidupnya. Kemampuan memilih yang baik dan benar itu hanya ada pada manusia. Dititipkan oleh Allah. Jadi ketika saya memilih jalan baik dalam hidup, itu adalah penentuan daripada Allah. Saya memilih jalan jahat, penentuan daripada Allah. Artinya apa? Kemampuan memilih baik dan benar sudah ditaruh pada manusia oleh Allah. Itu semua berarti berada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah menginginkan, bisa tidak Ustaz? Allah menginginkan misalkan si manusia ini semuanya baik, nggak ada yang jahat, bisa? Walau syaa lahadan nasa jami'a, kata Allah. Kalau Allah menginginkan, lahadan nasa jami'a, semua manusia diberikan petunjuk dengan terpaksa. Mau tidak mau semua dapat petunjuk, sama seperti malaikat. Mau tidak mau semua taat pada Allah. Nah, Allah kalau mau, Allah jadikan kita seperti itu. Kalau mau, Allah akan menjadikan kita sama seperti malaikat itu. Walau syaa lahadan nasa jami'a. Kalau seandainya Allah menginginkan, Allah akan menjadikan manusia yang dapat hidayah semuanya, satu orang pun tidak akan lepas daripada itu. Tapi Allah menginginkan kita diberikan pilihan ini untuk apa? Untuk supaya kita taat kepada Allah dengan kemauan kita. Kita bangun pada subuh hari untuk taat beribadah kepada Allah, pergi ke masjid lagi solat berjamaah, bukan karena memang ayah tuan atau bukan karena lintu baru banua menyahai pegrup ndre. Nah, kampung Aceh nya menyahai pegrup. Nan dipedia na apa nanti na pegrup. Nah, sampai kemudian jadi seni itu ya akan dipamerkan nantinya di PKA pegrup dari pedia. Nanti lihatlah bagaimana aksi pegrupnya. Ipu grup menyelinto baru hai tem ton sembahyang berjamaah, ipu grup akhirnya linto baru terpaksa salat berjamaah. Tapi karena kemauan sendiri, karena pilihan sendiri, ini yang kemudian dicatat oleh Allah. Ini yang diinginkan dari setiap hambanya. Wallahu alam, ya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.